Merdeka! Merdeka! Sekali lagi, merdeka! Merdeka! Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan hari kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kemerdekaan itu sesuatu yang sangat mahal dan berharga. Kita selalu mengucap syukur, kemudian kita harus menikmati kemerdekaan yang benar. Tapi kemerdekaan yang benar bukan bebas dari penjajahan dari politik, tapi kemerdekaan yang sesungguhnya kemerdekaan rohania. Jadi di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang berbuat dosa, dia adalah budak dosa. Tapi anak Allah datang ke dunia untuk memerdekakan kita dari kuasa dosa. Semoga kita senantiasa menghargai kemerdekaan yang Tuhan berikan. Amin. Kita jangan hidup lagi sebagai budak dosa, tapi kita senantiasa hidup sebagai hamba Tuhan. Amin. Pada hari kemerdekaan sebenarnya ini sedikit sayang kalau Sabtunya bukan hari Minggu tapi hari biasa. Kita juga bisa bikin acara sendiri. Tapi sayang sekali jatuhnya hari Minggu. Tapi nggak apa-apa, nanti sore kalau kita ada waktu kita coba bikin acara sendiri ya. Jadi, mulai hari ini kita mau masuki pelajaran kitab Kejadian. Kalau nggak salah waktu ibadah hari Rabu sempat kita bahas. Kemudian sebelumnya pada tahun 2001. Pada tahun 2001 kita pernah belajar kitab Kejadian, berarti sudah 12-13 tahun kita kembali mempelajari kitab Kejadian. Semoga Tuhan memberkati pelajaran kitab Kejadian, biar kita semua dapat menaruh fondasi hidup kita kepada kitab Kejadian. Karena di dalam Alkitab ada 66 buku, kemudian tidak ada satu buku pun tidak penting. Tapi kalau kita suruh pilih kira-kira kitab yang paling penting, itu adalah kitab Kejadian. Kemudian seperti pada tahun 2012 kita belajar, itu kitab Wahyu. Jadi yang pertama, yang akhir, itu paling penting. Kiranya Tuhan memberkati pelajaran kitab Kejadian mulai minggu ini. Ini kira-kira kapan selesai tidak tahu, mungkin sampai tahun 2015 ini. Semoga Tuhan memberkati pelajaran kitab Kejadian, kita betul-betul dibesarkan sebagai guru-guru Alkitab yang excellent. Oke, judul message kami pada hari ini adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Ayatnya adalah ayat 1. Mari kita hafal ayat 1. Pada mulanya 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan sehingga pada hari ini bangsa kami dapat merayakan hari kemerdekaan yang begitu indah dan berharga. Biarlah Tuhan memberkati bangsa kami supaya bangsa kami selalu mengingat akan kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, lalu memelihara kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terutama Tuhan, tolonglah kami, sadarkan kami, biar kami jangan hidup sebagai budak dosa, tapi kami menjalani kehidupan yang merdeka di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami dapat menjalani kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan kemerdekaan sambil melakukan kehendak Tuhan. Kami mengucap syukur juga karena mulai hari ini kami dapat memasuki pelajaran kitab Kejadian. Biarlah Tuhan curahkan roh hikmat, roh wahyu di hati kami masing-masing, supaya kami dapat mengerti isi kitab Kejadian, supaya kami semua memiliki fondasi yang kokoh, kemudian kami dapat membangun kehidupan iman kami di atas firman Tuhan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan yang menang, kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri berbicara, karena kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi terpujilah Allah yang telah mengizinkan kita untuk mempelajari kitab Kejadian. Kiranya Allah memberkati pelajaran kita secara berlimpah-limpah, sehingga kita semua bisa menaruh fondasi kehidupan kita di atas firman Kejadian.
Kitab Kejadian merupakan buku pertama dari 66 kitab suci di dalam buku Alkitab. Dan salah satu dari 5 buku yang telah ditulis oleh Musa. Walaupun semua kitab suci memang sangat penting, tidak ada satupun yang layak dibuang. Namun di antara 66 buku, kitab Kejadian yang merupakan kitab yang paling penting untuk membangun iman kita. Sebab buku Kejadian merupakan buku yang paling berpengaruh besar kepada sejarah dunia daripada buku apapun. Kitab Kejadian menjadi dasar dari segala kitab suci yang lain. Bila diadakan kitab suci dari Alkitab, kitab-kitab yang lain pun sulit untuk dimengerti, kemudian tidak dapat berdiri sendiri. Hal ini dapat diumpamakan sebagai sebuah gedung yang didirikan tapi tidak ada fondasi, ataupun sebuah jembatan sudah dibangun tapi tanpa penyangga atau penopang. Ini tidak mungkin. Kalau tidak ada kitab Kejadian, Alkitab yang 65 buku pun tidak bisa diterima. Kitab Kejadian dalam Alkitab yang berbahasa Inggris ditulis sebagai Genesis. Arti kata Genesis adalah permulaan. Jadi kitab Kejadian dapat disebut sebagai kitab yang menceritakan segala macam asal mula ataupun permulaannya dari segala sesuatu. Jadi ketika kita belajar kitab Kejadian, di dalam kitab Kejadian tertulis akan asal mula dari segala sesuatu. Seperti bagaimana langit dan bumi yang kita lihat dapat dijadikan, bagaimana hidup itu datang, bagaimana manusia itu ada, bagaimana rumah tangga, dosa, pernikahan, bahasa, bangsa-bangsa timbul. Itu semuanya diceritakan di dalam kitab Kejadian. Oleh karena itu, apabila kita tidak belajar kitab Kejadian, kita tidak dapat mengetahui titik pangkal permulaan segala permasalahan atau dasar dari segala kebenarannya. Sampai seorang ahli ilmu teologi yang bernama Bullinger pernah berkata, kitab Kejadian merupakan sebuah buku induk akan segala sesuatu. Kitab Kejadian adalah dasar utama untuk mengetahui segala sesuatu. Kiranya Allah memberkati pelajaran kitab Kejadian selama kita belajar, baik tahun 2014 sampai tahun 2015, agar kita semua dapat menaruh fondasi hidup kita yang kokoh, untuk kemudian kita dapat memecahkan segala permasalahan, pergumulan yang kita hadapi dengan menggunakan firman Tuhan. Amin. Yang pertama, Allah menciptakan langit dan bumi. Mari kita lihat ayat 1. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dimulai dengan sebuah pernyataan yang sungguh mengagumkan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit bumi. Di dalam ayat ini kata pada mulanya ditujukan pada saat penciptaan pertama itu terjadi, yaitu starting point, titik tolak atau permulaan. Kata pada mulanya diartikan bahwa Allah menciptakan waktu juga. Jadi sebelum Allah menciptakan waktu, itu tidak ada yang permulaan, tapi pada mulanya Allah menciptakan waktu. Kemudian Allah menciptakan dan memberikan waktu itu juga di dalam sejarah manusia. Allah memberikan juga hidup dan waktu kepada kita secara pribadi. Jadi waktu itu karena Allah yang menciptakan, waktu itu bukan milik kita, milik manusia, tapi milik Tuhan. Allah memberikan masa hidup kita rata-rata 70 tahun lamanya. Dan bila mana ada yang kuat 80 tahun. Di dalam Alkitab tulis begitu. Tapi sekarang karena ilmu kedokteran semakin maju, rata-rata yang kira-kira sebulan yang lalu saya baca dari koran Korea. Orang Korea sekarang panjang umurnya laki-laki 79 tahun. Kemudian ibu-ibu sekarang yang kaum wanita udah 84 tahun. Jadi yang ini semakin panjang sampai seperti dulu saya katakan
Orang Korea idamannya mereka 99, 88, 234. Jadi karena mereka maunya sampai panjang umur 99 tahun dalam keadaan yang sehat. Walau bagaimanapun panjangnya umur manusia, tetapi waktu masa hidup itu bukan milik manusia, tapi milik Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan waktu itu dengan baik untuk menghasilkan buah-buah yang dikehendaki oleh Allah. Walaupun sebenarnya waktu itu sama bagi setiap orang, 1 hari 24 jam, 1 tahun 365 hari, bagi manusia waktu itu sama, tetapi sesuai dengan bagaimana waktu itu dipergunakan. Siapa yang memakainya nanti akan berbeda hasilnya. Yang harus kita ingat adalah apakah kita hidup atau mati, apakah kita diberkati atau dikutuki, ini semuanya terletak kepada tangan Tuhan, bukan kepada diri kita. Sungguh waktu yang telah diciptakan, diberikan oleh Allah, sebuah hadiah yang sangat berharga yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian arti bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, ini artinya segala sesuatu, bukan hanya langit dan bumi saja. Pokoknya segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah. Misalnya seperti tadi waktu, materi, hidup, pokoknya semuanya adalah diciptakan oleh Allah. Kemudian hak milik terhadap segala sesuatu itu terletak kepada Allah, bukan kepada kita. Walaupun kita sering berpikiran, apa yang sekarang kita punya dan miliki seperti masa muda kita, talenta kita, kepintaran kita, seolah-olah ini adalah semuanya milik diri kita sendiri, tetapi sama sekali tidak. Ketika tiba saat Allah, ketika kita mati, ketika kita meninggalkan, tidak ada satupun yang dapat kita bawa pulang. Sebab semuanya itu memang bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang berikan kepada diri kita. Jadi baik materi, waktu, kesehatan, anak, pasangan hidup, pokoknya semuanya telah diciptakan, telah diberikan oleh Allah. Hidup kita pun diberikan oleh Allah. Kita harus memuliakan Dia, yaitu Sang Pencipta, dengan memelihara segala sesuatu yang telah Tuhan titipkan, Tuhan berikan kepada kita. Kita harus memuji dan menyembah Dia, kemudian meninggikan namanya. Pada saat itulah akan dicurahkan segala berkat yang lebih besar, semakin lama semakin besar, itu akan diberikan juga oleh Allah kepada diri kita. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah kata kerja menciptakan. Di sini kata menciptakan ditulis dalam bahasa Ibrani sebagai bara, dalam bahasa Inggris create. Kemudian yang dapat dibedakan dengan kata asa, yaitu make. Kata asa, make, diartikan ketika membuat sesuatu dengan menggunakan suatu bahan yang sudah ada. Sedangkan kata tadi bara, yaitu create, diartikan membuat sesuatu dari keadaan yang kosong. Kata bara, yaitu create, sungguh layak dipakai hanya Allah saja. Dari ayat 1 ini, kita dapat mengetahui bahwa langit dan bumi tidak terjadi ataupun diadakan secara kebetulan, melainkan diciptakan oleh Allah. Karena diciptakan oleh Allah sesuai dengan kebijakan dan kedaulatannya yang sama sekali tidak terbatas. Sampai sejak zaman dulu sampai saat sekarang, orang-orang yang dianggap diri sebagai orang yang pintar dan bijaksana suka berpikir panjang tentang bagaimana segala sesuatu berada di dunia ini, termasuk bagaimana manusia dapat berada di dunia ini, apa arti keberadaannya, mereka terus berpikir. Oleh karena itu, timbul begitu banyak teori-teori untuk menjawab pertanyaan tersebut. Salah satunya teori evolusionisme. Tetapi semakin majunya ilmu teknologi, semakin terlihat jelas kekeliruan fatal dari teori tersebut. Alkitab sendiri tidak mencoba untuk membuktikan keberadaan Allah itu secara ilmiah ataupun secara filosofis. Tidak melakukan perdebatan juga akan hal tersebut.
Sebab bagi manusia seperti keberadaan langit dan bumi tidak dilakukan lagi, maka Allah yaitu Sang Pencipta pun tetap demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, artinya segala isi yang terdapat baik di bumi maupun di langit semuanya diciptakan oleh Allah. Karena itu semuanya berada saat sekarang. Karena itu semuanya adalah kepunyaan Allah, dan Allah lah yang sang pemilik yang sesungguhnya, karena dialah yang menciptakannya. Mari kita lihat ayat 1 sekali lagi. Kita apa sekali lagi? 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kebenaran ini sama sekali tidak akan berubah, tidak akan diubahkan, baik zaman yang manapun, entah zaman yang lalu maupun zaman yang sekarang, pada masa yang akan datang juga tetap sama. Kita Keluaran pasal 1 ayat 1 menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi dalam rencana yang sempurna. Dalam kata Allah menciptakan, maka secara alami tergantung juga maksud suatu rancangan atau tujuan. Misalnya ketika manusia menciptakan HP, pasti ketika manusia menciptakan HP, dia punya rencananya, tujuannya. Tidak mungkin secara kebetulan menciptakan HP. Allah juga ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dia punya rancangan, dia punya tujuan yang sempurna. Ketika Allah membuat dunia ini, Allah menjadikan dalam kehendak yang absolut dan rancangan yang sempurna. Tapi coba bayangkan andai kata, kalau dunia ini, langit dan bumi dijadikan secara kebetulan. Coba bayangkan, kita pun dilahirkan ke dunia secara kebetulan. Sebenarnya orang tua kami tidak mau melahirkan kami, tapi karena gagal dalam yang rencana yang KB, kemudian kita kebetulan lahir. Betapa sedihnya kehidupan kita, betapa fatalis hidup kita. Kita pasti akan jatuh kepada fatalisme, lalu menjadi budak hedonisme. Akhirnya kita menjalani hidup kita dengan menuruti hawa nafsu daging kita. Tapi ketika kita menerima penciptaan Allah, baik terhadap dunia ini maupun terhadap diri kita masing-masing, hidup kita akan menjadi berubah. Hidup kita punya tujuan, arti hidup yang benar. Seperti sebuah bunga mempunyai arti hidup sebagai bunga, kita pun pasti memiliki arti hidup, tujuan hidup, sebab kita adalah ciptaan Tuhan. Kemudian ketika Tuhan menciptakan diri kita, pasti dia punya tujuannya. Ketika kita mempunyai iman penciptaan yang jelas dan kuat seperti ini, maka kita tidak akan menderita lagi karena kekosongan atau fatalisme. Tapi kita mampu menjalani kehidupan yang penuh dengan yang semangat, kemudian keyakinan, sambil mengucap syukur atas penciptaan Tuhan terhadap diri kita. Terpujilah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan diri kita masing-masing dalam rencana dan maksud yang begitu indah dan sempurna. Amin. Mari kita lihat ayat 2. Bagaimana keadaan bumi ketika waktu pertama kali Allah menciptakannya? Mari kita lihat ayat 2a. Bumi belum berbentuk, kosong dan gelap gulita menutupi samudera raya. Pada saat Allah menciptakan bumi, ternyata bumi tidak sama dengan saat sekarang. Sungguh tidak enak untuk dilihatnya, karena belum diciptakan isinya. Tidak berbentuk apa-apa. Hanya yang terdapat adalah kegelapan. Lihat ayat 2b. Pada saat itu, apa karya misterius yang sedang dilakukan oleh Roh Allah? Roh Allah sedang melayang-layang di atas permukaan air. Seperti seekor ayam betina sedang mengeramkan telurnya. Roh Allah juga sedang memberikan napas hidupnya ke dalam bumi. Roh Allah yaitu Roh Kudus merupakan penyebab atau sumber hidup. Jika kita perhatikan kitab Kejadian pasal 2 ayat 7, di situ juga yang menghidupkan manusia itu adalah Roh Allah. Soal menghidupkan orang yang sudah mati juga itu merupakan pekerjaan Roh Kudus. Ayat 2 menggambarkan keadaan rupa bumi itu
dengan 3 hal, yaitu tidak berbentuk, kosong, dan gelap gulita. Kata tidak berbentuk menunjukkan keadaan yang kasar, kemudian tidak memiliki tata urut. Sedangkan kata kosong menunjukkan keadaan yang belum terisi oleh apa-apa dan tidak ada hidup. Sedangkan gelap gulita menunjukkan keadaan yang sangat gelap karena tidak ada terang. Dan tanah itu diliputi dengan kegelapan. Bumi itu tidak memiliki suatu bentuk, tidak ada hidup, hanya ada kesunyian yang menakutkan, kemudian dalam keadaan yang tidak ada terang. Jadi ayat 1 dan ayat 2 dapat ditafsirkan sebagai berikut kalau digabungkan. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi, tetapi bumi yang diciptakan itu tidak memiliki bentuk apa-apa, kosong dan tidak mempunyai terang. Di dalam bumi yang keadaannya demikian, Roh Allah mulai bekerja. Arti ayat 2b adalah napas hidup Allah sedang bergerak memutar di sekeliling bumi yang sebenarnya mati itu. Hal ini dapat disamakan dengan seekor ayam betina sedang mengerangkan telurnya sambil memberikan napas hidup sambil memelihara suhu yang hangat. Ini karya yang sungguh ajaib, yang misterius, yang dilakukan oleh Roh Kudus. Dari ayat 2b ini, kita dapat menemukan suatu kebenaran yang sangat penting. Yang pertama, kuasa Roh Allah. Karya penciptaan dilakukan oleh Roh Allah. Ketika Roh Allah memberi nafas hidup, bumi yang tadinya sama dengan planet yang sudah mati, yaitu tidak berbentuk, kosong, gelap gulita, akan diubah menjadi penuh dengan hidup, terang. Karya penghidupan itu dilakukan oleh Roh Allah. Allah adalah sumber hidup. Sebetulnya keadaan bumi di dalam ayat 2a ini sama dengan keadaan hati seorang manusia ketika dia belum bertobat, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat pribadi. Walaupun mereka rajin melakukan segala aktivitas dari pagi-pagi sampai malam dengan rajin, kehidupan mereka kacau, tidak berbentuk, selalu merasa kosong dan sedang dikuasai oleh kegelapan. Tapi barang siapa yang menerima Yesus, yaitu Roh Allah, akan memberi hidup kepadanya. Dan orang yang tadinya keadaannya sudah mati karena dosa, akan dapat dihidupkan kembali melalui karya Roh Allah. Yang kedua, penciptaan segala sesuatu, pasal ayat 3 sampai ayat 25. Mari kita lihat ayat 3. Kalau begitu, apa yang dilakukan oleh Allah hari pertama? Mari kita baca sama-sama ayat 3. 1, 2, 3. Ketika Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu langsung jadi. Terang ini pada dasarnya lain dan berbeda dengan benda-benda penerang lain yang diciptakannya pada hari keempat. Terang yang dimasukkan dalam ayat 3 ini adalah sumber energi bagi setiap makhluknya. Allah telah menaruh dasar dan membuat lingkungan hidup yang baik untuk menciptakan karya baru dengan cara menciptakan terang terlebih dahulu daripada hal apapun. Hari kedua yang diciptakan oleh Allah adalah Cakraola. Kata Cakraola atau sebuah kubah di dalam bahasa Ibrani lakia, artinya ekspansi, mengartikan suatu ruang angkasa atau udara dan langit. Dengan diciptakannya Cakraola, ada lapisan udara dan air, sehingga bumi dapat terlindung dari sinar yang panas, kemudian yang bahaya dari matahari tersebut. Kemudian makhluk-makhluk dapat hidup bertahan di dalam planet bumi. Hari ketiga, Allah menciptakan darat dan laut. Lalu Allah melengkapi bumi itu dengan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon yang berbuah. Hari keempat, Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Hari kelima, Allah menciptakan burung dan ikan menurut segala jenisnya. Sedangkan hari keenam, Allah menciptakan burung dan ikan menurut segala jenisnya.
diciptakannya juga segala jenis binatang liar, segala jenis ternak, segala jenis binatang melata. Yang terakhir, Allah menciptakan itu adalah manusia. Ketika alam semesta diciptakan oleh Allah selama 6 hari, bumi yang tadinya belum berbentuk menjadi bumi yang penuh dengan tata urut, dari bumi yang kosong ke bumi yang kepenuhan isinya dan makhluk-makhluk yang hidup, dan dari bumi yang gelap ke bumi yang penuh dengan terang. Ketika firman Allah mendatangi hati kita yang sering dikuasai oleh kuasa pikiran yang gelap, negatif, segala kuasa kegelapan pun pasti akan lenyap. Kemudian diganti dengan terang hidup yang datang dari Tuhan. Dan bumi itu menjadi penuh dengan ciptaan-ciptaan Allah yang begitu mulia dan indah. Menurut kitab Kejadian pasal 1 ayat 22-28, setelah Allah menciptakan, Allah memberkati supaya berkembang biak memenuhi bumi dengan ciptaan-ciptaannya. Dengan seperti itu, bila firman Tuhan masuk ke dalam hati manusia yang sering kosong akan dipenuhi dengan segala berkat yang rohania. Dan di dalam bumi yang belum berbentuk, Allah menempatkan segala ciptaan-ciptaan pada tempatnya masing-masing. Dengan demikian, telah didirikan tata urut yang benar. Dengan demikian, segala ciptaan Allah itu dapat hidup di bawah tata urut yang telah didirikan oleh Allah secara sempurna. Dengan seperti itu, Allah itu memberikan tata urut di dalam hati kita melalui firman-Nya. Allah memberi daya pembedaan kepada kita, sehingga ketika firman Tuhan masuk, kita dapat mengetahui kira-kira mana yang betul-betul baik, mana yang tidak baik, mana yang rohania, mana yang duniawi. Jadi kepada kita diberikan daya pembedaan, sehingga kita bisa membedakannya. Dan ketika Allah mengisi, melengkapi dunia, Ia tidak membuatnya dengan secara sembarangan ataupun tanpa rancangannya, melainkan segala sesuatu di bawah rencana maupun rancangan yang sungguh indah dan sempurna. Pertama-tama, Allah menciptakan terang terlebih dahulu, supaya segala makhluk itu dapat hidup. Dan makhluk juga dimulai dari benda mati ke benda hidup, kemudian dari binatang yang tingkatnya rendah ke binatang yang tingkatnya tinggi. Dan semua ciptanya pun dijadikan oleh Allah agar saling bersandar, saling berhubungan secara erat. Dan dunia dan segala sesuatunya pun dijadikan oleh Allah untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk kebahagiaan kita manusia. Yang ketiga, tujuan penciptaan itu. Kalau begitu, apa tujuan Allah dalam segala penciptaan itu? Mari kita lihat ayat 4, 10, 12, 18, 21, 25. Kalau andai kata ayat-ayat tadi kita perhatikan, selalu setelah Allah menciptakan ciptaannya, ada evaluasi atau sugam Allah setelah Allah menciptakannya. Hal itu dilihat Allah baik. Hal itu dilihat oleh Allah baik. Dari dalam ayat ini terus terdapat arti yang bunyinya hal itu dilihat Allah baik, itu secara berulang-ulang. Dalam sugam Allah ini ada dua arti atau makna yang penting. Yang pertama, dunia ini diciptakan dengan baik, indah, dan sempurna. Kalau ada teori gnostisme yang memisahkan roh dan daging atau jiwa dan materi, dengan mengatakan roh dan jiwa itu baik, sedangkan materi atau tubuh itu tidak baik, maka dunia yang terdiri dari materi atau tubuh itu tidak baik. Menurut gnostisme, mereka mengatakan seperti itu. Tapi menurut Alkitab, menurut kitab Kejadian, dunia dan bumi ini diciptakan oleh Allah dengan baik dan indah. Tapi dunia itu menjadi kotor, terkontaminasi karena masalah dosa manusia. 1 Timotius pasal 4 ayat 4 berbunyi, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada haram jika diterima dengan ucapan syukur. Dunia yang Allah ciptakan sungguh baik dan indah. Yang kedua, tujuan keberadaan segala ciptaannya. Tujuan keberadaan segala ciptaannya adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah.
Jadi kitab Mazmur 19 ayat 2 pun berbunyi sebagai berikut. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan kebekerjaan tangannya. Sungguh langit yang diciptakan oleh Allah menyatakan kemuliaan Allah. Sedangkan batu-batu di gunung pun menceritakan wibawa dan keagungan Allah. Burung-burung di udara sedang menyanyikan kebesaran Allah. Bunga bakung pun memuji keindahan karya ciptaan Allah. Apalagi tujuan keberadaan kita sebagai manusia, terutama sebagai manusia Allah. Karena kita telah diciptakan oleh Allah demi kemuliaan Allah, kita harus hidup untuk memuliakan Allah. Dalam melakukan hal apapun, tujuan utamanya untuk menyenangkan hati Allah, untuk memuliakan Allah. Keempat, siapakah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya? Dari semua ini, kita dapat belajar bahwa Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kalau begitu, siapakah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu? Yang pertama, Allah kita adalah terang. Lihat ayat 3 sekali lagi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Firman ini adalah firman pertama kali yang diucapkannya. Ketika firman Allah diucapkan, jadilah terang, maka seketika itu juga terang itu langsung jadi. Dikatakan bahwa ada 300.000 macam terang di dunia ini. Terang memancarkan energi. Terang dapat menciptakan hidup. Terang dapat mengalahkan kuasa kegelapan apapun. Terang dapat berperan penting sebagai pembimbing. Terang dapat memberikan kehangatan. Terang memberikan pengharapan. Terang membawa keindahan. Allah kita adalah Allah yang menciptakan terang. Siapakah Allah yang menciptakan terang ini? Jika kita buka kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 16, firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Allah adalah sumber energi, sumber hidup. Segala tumbuh-tumbuhan dapat hidup dengan mengadakan proses fotosintesis karena adanya terang. Segala hewan dan binatang juga dapat hidup karena adanya terang. Hidup kita yang rohani juga dapat terpelihara dan dapat dipertahankan ketika ada Allah, yaitu Allah yang Maha Terang. Allah menyinari hati kita yang seringkali menjadi gelap karena masalah dosa kita dengan kemuliaan Allah melalui Yesus Kristus. Pada saat itu, hati kita akan dapat dipenuhi dengan sukacita, pengharapan, dan hidup baru. Sumber terang itu adalah firman Allah. Ketika Allah menciptakan terang di dalam keadaan gelap, segala kuasa kegelapan langsung menjadi lenyap, kemudian didatangkan terang. Dengan seperti itu, walaupun hati kita seringkali menjadi gelap karena berbagai masalah, seperti masalah bangsa, masalah pekerjaan, masalah masa depan, masalah dosa kita. Namun bila mana cahaya firman kebenaran Allah kembali menyinari hati kita, di dalam hati kita pun segala pikiran yang tadi gelap, negatif, semuanya akan menjadi lenyap. Sungguh firman Tuhan adalah terang dan pelita bagi kita semua. Bila mana firman Tuhan menyinari hati kita yang gelap, terang itu akan bercahaya, lalu akan mengusir segala kegelapan, kuasa kegelapan dari hati kita. Kiranya karya penciptaan terang pada hari pertama terus terjadi pada sekarang juga di hati kita masing-masing. Bagaimanapun kondisi hati kita, di depan masalah apapun kita sedang menderita, semoga karya terang itu kembali terjadi di dalam diri kita, sehingga segala kesedihan, kekhawatiran, kecemasan, kegelapan semuanya lenyap dari hati kita, lalu kita menjalani kehidupan yang penuh dengan terang Tuhan. Amin. Yang kedua, Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Dengan hal apakah Allah menciptakan alam semesta?
Jika kita membaca pasal 1 kitab Kejadian, kita terus dapat menemukan banyak ayat-ayat yang berbunyi, Allah berfirman, maka jadilah demikian. Secara berulang-ulang, kalimat ini muncul terus. Ketika Allah menciptakan alam semesta, ternyata apa yang digunakan oleh Allah itu adalah firman-Nya. Hal ini menyatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Firman Allah bukan kata-kata menganjurkan atau mengharapkan, tetapi sebagai suatu perintah yang absolut dari Sang Pencipta. Jadi kita Mazmur pasal 33 ayat 6 dan 9 berbunyi sebagai berikut. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Firman Allah memiliki kepribadian bukan sekedar alat komunikasi. Firman melambangkan Yesus Kristus. Jadi Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3 menceritakan dengan jelas bahwa firman Allah itu adalah Yesus Kristus. Firman Allah mempunyai kuasa penciptaan yang absolut sehingga dapat membuat segala sesuatu dapat diciptakan, diadakan dari hal yang kosong. Firman Allah sungguh hidup, kuat, maka dapat mengubah segala keadaan atau situasi yang tadinya kacau, kosong, gelap menjadi penuh dengan tata urut, kepenuhan, terang. Filsafat apapun, teori manusia apapun, orang siapapun tidak dapat mengubah seseorang secara fundamental. Tapi ketika firman Tuhan bekerja, firman Tuhan mampu mengubah orang sejahat, kemudian sesulit apapun, itu semuanya diubah menjadi ciptaan baru, kemudian dia akan menjadi orang yang berguna. Dalam kitab Kejadian pasal 1 saja muncul kata Elohim sebanyak 30 kali. Artinya Allah yang Maha Kuasa. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Kiranya kita percaya akan Allah ini, lalu hidup kita dijalankan sebagai orang yang percaya kepada kuasa Tuhan, sehingga kita mengalami kuasa penciptaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian kita dapat menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Yang ketiga, Allah yang penuh dengan kreatif dan variasi. Keadaan bumi ketika waktu pertama diciptakannya sangat kacau. Tapi ketika Allah menyelesaikan karya penciptaannya, keadaan bumi berubah secara total menjadi sangat teratur, begitu indah. Langit dan bumi serta alam semesta yang diciptakan oleh Allah sedang berjalan sesuai dengan tata urut yang telah didirikan oleh Allah. Bumi tetap berotasi, kemudian mengadakan evolusi di sekeliling matahari. Begitu pula banyak bintang-bintang berputar di sekeliling matahari tanpa terjadi bentrokan apapun. Allah kita bukan Allah yang mempunyai tata urut saja, melainkan Allah yang memiliki sifat harmonis. Jadi tiap-tiap hari waktu Allah menciptakan sesuatu, Allah selalu merasa puas, kemudian Allah senang kepada hasil ciptanya. Hal ini mengartikan bahwa Allah menciptakan alam semesta sungguh indah dan harmonis. Keindahan dan kekreatifan Allah itu terlihat dari hasil karyanya. Segala makhluknya itu diciptakan menurut segala jenisnya. Allah tidak menciptakan dunia ini secara monoton atau hitam putih, tapi secara sangat variasi dan berwarna-warni. Contohnya, perhatikan sayur-sayur, buah-buah yang diciptakan hari ketiga. Betapa banyak sayur mayur dan buah-buah di dunia ini. Coba pergi ke pasar, kita akan menemukan banyak sayur mayur seperti sayur putih, lobak, ketimun, daun bawang, tomato, dan lain-lain. Buah-buah pun macam-macam seperti apel, semangka, pear, papaya, durian, rambutan, mangga, nangka, pisang, salak, manggis, markis, dan lain-lain. Dunia burung pun, binatang pun tidak kalah variasinya. Ada burung razawali, burung pipit, burung gagak, burung unta yang katanya bisa berlari kecepatannya 140 km per jam. Burung kalkun, yaitu ayam Belanda yang paling cocok bagi orang-orang yang mau diet yang langsing.
Harimau, raja di jungle, singa, semut yang rajin bekerja, beruang yang dianggap bodoh, anjing yang setia, ayam yang pernah membuat Petrus menangis, gajah, jerapah yang paling tinggi, begitu banyak binatang-binatang. Demikian juga penciptaan manusia. Walaupun saudara sekandung memang rupanya mirip-mirip, namun pasti tidak sama. Coba perhatikan keluarga kami, anak-anak kami, Grace, Yeon, Yechan, Yejin. Jadi seringkali Grace sama Yeon dianggap sebagai anak kembar karena orang-orang Indonesia menganggap itu mukanya sama, tinggi badannya mirip, sehingga seringkali mereka keliru dia seperti anak kembar. Memang mereka mirip-mirip dari penampilannya, namun semuanya memiliki sifat yang berbeda, karakter yang berbeda, bakat yang berbeda-beda. Jadi anak kembar pun pasti tidak ada yang sama, mirip tapi tidak ada yang sama. Demikian juga dalam persekutuan kita. Sebenarnya komponen persekutuan kita sangat kompleks. Ada misionaris yang datang dari Korea, dari Amerika, ada juga gembala, ada juga domba-domba, saudara-saudari. Ada orang Korea, ada orang Amerika, orang Batak, orang juga dari NTT, Ambon, Irian Jaya, dan lain-lain. Bukan hanya yang sukunya berbeda, tapi semuanya masing-masing memiliki keumuran yang berbeda, kelemahan yang berbeda, talenta berbeda. Nama yang patut kita syukuri adalah kita menjadi satu di dalam nama Tuhan. Semua kita dapat menjaga persekutuan yang baik ini dengan cara saling mengasihi, saling mengisi, saling meninggikan, saling menguatkan. Dikatakan sampai sekarang yang sudah ditemukan tumbuh-tumbuhan adalah sebanyak 230.000 macam. Dan binatang pun ada sebanyak 1 juta macam. Dikatakan juga kupu-kupu sendiri ada 15.000 macam. Dan semut juga ada 5.000 macam. Semua ciptaan Allah memiliki warna yang berbeda, besarnya berbeda, harumnya berbeda-beda. Allah sungguh menciptakan dunia ini begitu indah dan baik dan harmonis. Sungguh Allah kita adalah artis dan seniman yang maha besar. Oleh karena itu, penulis kitab Mazmur pun menyanyikan kebaikan keindahan Allah ini dengan berkata seperti ini. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan oleh kami. Sungguh Allah kita seniman yang terbesar di dunia. Hikmahnya pun tak habis-habisannya. Allah kita sungguh Allah yang maha besar, Allah yang berskala yang paling tinggi. Terpujilah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dengan demikian begitu indah dan sempurna. Amin. Sebagai kesimpulan, Tuhan kita adalah Sang Pencipta atas langit dan bumi dan segala isinya. Kepada diri kita juga sama. Ketika kita menerima kedaulatan Allah ini, kita dapat menaruh fondasi hidup kita yang kokoh. Kemudian kita dapat menjalani hidup yang dipenuhi dengan hidup Allah. Kiranya kita dapat menjalani hidup yang pasti di dalam Tuhan ini, bukan hidup yang serba kebetulan atau tidak pasti, tapi penuh yang penuh dengan kekacauan. Tetapi kita hidup berdasarkan dengan kedaulatan Allah yang pasti, sambil mencari kemudian melakukan kehendak Allah, supaya kita dapat memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Di berita ini dengan baca ayat 1. Pada mulanya, oke, 1, 2, 3. Oke, mari kita 1 dan 2. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Melalui firman hari ini, kami kembali menyadari langit dan bumi segala isinya termasuk diri kami bukan berada secara kebetulan, tetapi semuanya diciptakan oleh Allah dalam rencana, dalam rancangan yang begitu indah dan sempurna. Kami sungguh berterima kasih karena Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian Allah memberikan itu sebagai berkat, sebagai hadiah kepada kami semua. Biarlah kami berdiri kokoh di atas iman kepercayaan tentang penciptaan ini.
Kemudian kami menjalani kehidupan yang bukan yang penuh dengan kekhawatiran, ketidakpastian, kegelapan, tapi kami hidup dengan percaya kepada yang iman pencipta ini, sehingga kami dapat menjalani kehidupan yang selalu pasti, kehidupan yang menang, kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Kami mau serahkan juga pelajaran kitab Kejadian yang berikutnya. Biarlah Tuhan membuka mata rohani kami, supaya kami dapat mengerti kitab Kejadian, kemudian kami betul-betul dapat menaruh fondasi hidup kami di atas kitab Kejadian, lalu kami dapat menjalani kehidupan sebagai orang yang beriman, sebagai manusia Allah yang berkenan pada hati Tuhan, sehingga segala pergumulan masalah yang kami hadapi dapat dikalahkan, dapat diatasi dengan menggunakan firman Tuhan, supaya kami dapat menjalani kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.